Sarai, istri Abram, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, hampirilah hambaku itu. Mungkin dari dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram, mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abram telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya. Maka berkatalah Sarai kepada Abraham, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya sesuka hatimu." Lalu Sarai, istri Abram, menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpai Hagar di dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kata malaikat itu, "Hagar, hamba Sarai, engkau datang dari mana dan mau pergi kemana?" Jawab Hagar, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah dirimu ditindas di bawah kekuasaannya." Lalu kata malaikat Tuhan itu, "Aku akan menjadikan keturunanmu sangat banyak, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Kemudian malaikat Tuhan itu berkata lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan yang kau alami. Anakmu itu akan menjadi seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Ia akan melawan tiap-tiap orang, dan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamainya Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik.
Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah ya, sebab Ia baik. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, akan menaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Dan pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga?' Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan.' Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Rumah yang didirikan di atas wadas dan rumah yang didirikan di atas pasir. Begitulah dua perumpamaan yang diberikan Yesus kepada mereka, para muridnya, untuk menjelaskan siapakah mereka orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas wadas, yaitu dengan kekuatan yang ada di dasarnya, sehingga rumah itu menjadi kokoh dan tahan akan bencana.
Meskipun ada banjir, ada badai, ada angin, rumah itu tetap kokoh karena didasarkan pada dasar yang kokoh. Tetapi mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan tidak melakukannya, sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika ada angin, ada bencana, rumah itu akan roboh karena tidak memiliki kekuatan. Saudara-saudari yang terkasih, lewat perumpamaan yang diberikan oleh Yesus ini, Yesus ingin memberikan bagaimana umat manusia harus mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Tidak cukup bagi kita hanya mendengarkannya saja, tetapi kita harus mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Apakah gunanya jika kita mengatakan selalu membicarakan tentang cinta kasih, tetapi kita sendiri tidak melakukannya? Sabda Tuhan yang diberikan kepada kita, yang kita dengarkan, harus kita wujudkan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga sabda itu dapat berbuah. Sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita menjadi dasar bagi kita untuk melaksanakan karya-karya penebusan yang dipercayakan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendirikan rumah di atas wadas, sehingga ketika kita mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, kita dapat membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan Yesus Kristus sendiri kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,